Kau sudah puas sekarang? Atau masih ingin lihat hal yang lainnya lagi? Kau sudah melihat kan apa yang ibu maksudkan? Aduh Manaf, setidaknya cobalah untuk berhenti memikirkan Archana anakku. Kakak, coba jelaskan padanya. Dia sama sekali tidak mau mendengarkanku. Berapa lama lagi dia akan membutakan matanya dan menghindari kenyataan? Kakak, aku sudah tunjukkan kenyataan kepadanya. Aku melihat mereka berdua sudah sangat dekat. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Kalau kau masih tidak percaya, kau bisa tanya dia. Aku tidak perlu menanyakan apapun padanya. Matanya sudah mengatakan semuanya. Kalau begitu, suruh dia menandatangani surat cerainya. Ya, aku mengakui kau bicara jujur, Safita. Tapi ada satu hal lagi. Ini adalah hidup Manaf. Hanya dia sendiri yang berhak memutuskan apa yang ingin dilakukannya. Tapi kak, itu... Safita, biar aku yang mengurus ini. Dan akan kuberi saran pada Manaf keputusan apa yang harus diambil dan bagaimana melakukannya. Itu artinya dia akan menghancurkan semua rencanaku. Safita, Tidak kakak. Dia sudah punya waktu 24 jam untuk menandatangani surat cerai itu. Dia tidak mau menandatangani walaupun sudah tahu semuanya. Itu artinya dia tidak menghargai ibunya. Anakku, aku ibumu. Ibu sedih melihatmu menderita seperti ini, anakku. Itu alasan ibu memintamu menandatangani dokumennya. Tapi tidak. Ibu akan terus memberimu nasihat sampai ibu mati nanti. Lakukan apa yang kau suka. coba kau pikirkan lagi, Manaf. Paman mengerti masalahmu. Kau tidak bisa menjalani sisa hidupmu dengan keadaan bingung seperti ini. Dan kau harus bisa mengakhiri hubungan ini. Dengar, kalau nanti kau dan Archana bisa memulai hidup baru lagi, kami semua akan bahagia. Tapi melihat keadaan sekarang, Paman rasa itu mustahil. Ingat, hidup itu akan terus berjalan, Manaf. Kau akan melewati fase baik buruk dalam hidupmu. Tapi kau harus meneruskan hidupmu dan juga kepentinganmu. Kalau dua orang tidak bisa menjalani hidup bersama, maka mereka tidak berhak membuat satu sama lainnya menunggu. Tapi ada satu hal. Apapun yang akan menjadi keputusanmu, maka Paman akan selalu mendukungnya. Oh ya Archana, kita sudah menerima beberapa berkas dari kantor regional. Ini berkas orang-orang yang sudah disetujui pinjamannya oleh perusahaan kita. Salah satunya adalah milik Manaf. Baiklah, aku rasa dia sudah dipanggil untuk menandatangani perjanjian. Pembayarannya akan diserahkan dalam waktu sehari atau 2 hari. Terima kasih Pak Satis. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Dengar, kau akan pergi ke sekolah malam langsung dari sini kan? Iya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak usah. Terima kasih Pak. Aku ke sana setiap hari. Jadi sekarang aku sudah terbiasa. Baiklah. Tapi ikut denganku sehari tidak akan merubah kebiasaan itu. Tapi Pak, aku... Dengar, kita adalah teman dan rekan kerja. Kenapa kau harus ragu? Aku berhak untuk membantumu. Dan kau juga berhak menerima bantuanku. Oke? Boleh aku mengatakan sesuatu? Kalau seseorang mengalami hal sepertimu dan meminta saran padaku, pasti aku akan bilang kepadanya untuk melupakan semuanya dan juga melanjutkan hidupnya. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu padamu. Karena untuk bisa melanjutkan hidup, seseorang harus meninggalkan beberapa hal. Dan yang harus kau tinggalkan itu adalah pusat dari keberadaanmu, Archana.
Aku benar bukan? Kau masih sangat mencintai Manav. Sejujurnya Archana, aku sangat menghargaimu. Ikatanmu dengan Manav itu sangatlah suci. Tidak ada manusia ataupun hukum manapun yang bisa menghancurkannya. Ikatan yang tidak terlihat. Dan tidak ada manusia yang bisa mendefinisikannya. Dan aku merasa bangga dengan ikatan kalian. Ya, seseorang hanya bisa merasakannya. Seperti yang aku lakukan. Saat aku mengatakan kepadamu kalau pinjaman Manav disetujui. Satu senyum darimu membuat semuanya sudah sangat jelas untukku. Semuanya. Apa yang harus kulakukan? Yang dikatakan paman benar. Ibu juga pasti ingin yang terbaik untukku. Lalu gadis itu, dia tidak ada hubungan apapun denganku. Untuk apa dia berbohong tentang Satis dan Archana? Semua bukti terus terlihat. Dan aku tetap tidak bisa berpikir buruk tentang Archana. Karena dialah hidupku. Apa perbedaan antara surga dan neraka? Archana yang aku kenal dan Archana yang ingin digambarkan orang-orang ini. Yang mana yang benar? Archanaku tidak pernah bersalah. Dan Archana yang salah tidak bisa menjadi milikku. Ya. Hai Archana, kamu kemana? Siapa dia? Aku tidak mengenal pria itu. Aku tidak tahu. Kau bilang apa Archana? Ya sudah, lupakan saja. Ayo kita masuk. Kelas sebentar lagi akan dimulai Archana. Ayo. Halo? Halo, ini Farsa. Boleh aku bicara dengan Pak Aswin? Sekarang dia tidak ada. Nanti akan kukatakan kalau kau menelpon. Baiklah, terima kasih. Dah. Asvin, ada telepon dari Farsa. Oh, Dia gadis yang sama yang menelpon kemarin dan aku juga yang mengangkat teleponnya. Ada apa? Kenapa gadis ini sering menelponmu? sayang kau tidak di sini selama 1 tahun. Aku butuh ruang untuk melewatkan waktuku.
Dasar bodoh. Ini. Cepatlah bersiap dan segera turun ya. Oke. Hai Versa. Hai Aswin. Aswin, siapa yang mengangkat telepon tadi? Sebelumnya ini juga pernah terjadi. Aku meneleponmu dan wanita itu yang menjawab teleponnya. Siapa dia? Dia istriku. Oh, aku mengerti. Dia pengurus rumah tangga. Aku di kamar mandi, jadi aku suruh dia mengangkat telepon. Oh, baiklah. Oke, aku akan berangkat ke kantor. Jadi sampai jumpa di kantor ya. Baiklah, dah. Nyonya, aku maksudnya tidak. Ini tidak akan terjadi, Srivani. Aku merasa gugup. Tapi kenapa? Kenapa kau gugup, Sachin? Dengar, mereka tidak akan memakanmu hidup-hidup. Begini, tidak akan ada yang diselesaikan sampai wawancara visa Amerikamu selesai. Tapi Sravani, aku... Ayolah, Sachin. Hanya ada 8-9 pertanyaan. Dan semuanya mudah sekali. Kau tidak perlu merasa gugup. Tapi tetap saja aku gugup. Sudah kubilang, semua akan baik-baik saja. Kau percaya padaku, kan? Aku akan selalu bersamamu. Sravani, aku... Sachin, jangan tanya kepadaku kenapa aku melakukan ini. Aku melakukan untukmu. Kau mengatakan padaku, kalau aku mendampingimu, kau bersedia menjalani kehidupan yang sulit. Itu sebabnya aku selalu mendampingimu. Dan aku akan terus melakukannya sampai akhir hidupku. Dan kau baru saja menolak untuk mengerti. Ini, semoga kau berhasil dalam wawancara visamu ya. Lakukan persis seperti yang kukatakan. Dan ingat, jangan main-main. Setiap kali aku pusatkan pikiranku, keberanianku langsung hilang. Aku seperti pengecut. Ya Tuhan, beri keajaiban agar dia bisa mengetahui kalau aku mencintainya. Baiklah, aku rasa materi ini cukup untuk hari ini ya. Iya. Kami juga masukkan arsip dari bos. Dan setelah rapat nanti, kita akan bicarakan input dari bos dan siapkan laporan proyeknya, oke? Sempurna. Sebentar lagi bos akan datang. Oh iya? Bagaimana kau tahu? Kau sudah bicara dengannya ya, seperti biasa. Ayolah, bukan seperti Oh ya? itu. Bagaimana kau tahu? Maksudmu kau tidak percaya padaku? Baiklah, mulai menghitung mundur sekarang. Sebelum hitungan 10, bos akan hadir di kantor. Oh, yakin sekali ya. Coba kita lihat. Baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Iya kan? Lihat, kalian bahkan baru sampai angka 4. Dan bos sudah. Wow, kantor yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Tunggu di ruanganku ya. Aku akan ikut kau menemui staf. Oke. Ya. Farsha, aku ada rapat mendadak. Jadi kita tunda rapat kita 1 jam lagi. Tidak masalah, Pak. Ya. Tunggu, Farsha. Tadi bos ada rapat dengan kita, tapi sekarang dia pergi. Sekarang kau bagaimana? Diamlah, Afni. Kau sembarangan bicara. Ayo bekerja. Bagus sekali, Asvin. Kau sudah merancang kantor ini dengan penuh gaya. Aku akan satu ruangan denganmu setelah nanti aku kembali dari Australia, oke? Tentu saja. Itu milikmu. Itu kantormu. Asvin, aku lupa. Nanti malam itu aku ada rapat di Hotel Radian dan setelah itu ada pesta. Kau harus menemaniku ya. Aku ingin kau bertemu beberapa orang di sana nanti. Malam ini? Sayang, tolong jangan banyak alasan. Aku sudah janji kau akan datang. Kau harus menemaniku. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untuk apa buru-buru? Habiskanlah waktu bersamaku. Aku masih banyak pekerjaan lain. Aku juga harus berbelanja kan? Sampai nanti malam ya. Farsha, aku ingin mengatakan hal yang penting kepadamu. Iya. Katakanlah. Kita harus membatalkan rencana kita nanti malam. Karena nanti malam aku ada rapat penting. Dan aku tidak bisa membatalkan rapat itu. Maafkan aku ya. Kenapa? Kenapa minta maaf? Tidak masalah. Maksudku, pekerjaanmu jauh lebih penting dan harus diprioritaskan. Aku tidak marah. Tidak masalah. Kita bisa pergi besok. Tidak penting bagiku. Kita pergi sekarang atau kita pergi besok. Yang penting bagiku adalah kebersamaan kita. Lihat, ini yang aku sukai darimu. Gayamu ini yang membuatku sangat mencintaimu. Aswin, klien yang datang denganmu tadi, siapa dia? Kenapa? Tidak, aku hanya merasa dia agak sedikit sombong. Aku lihat dia langsung masuk ke dalam ruanganmu. Bukankah sikapnya itu aneh? Biarkan saja, bagaimanapun dia adalah klien kita. Dan klien adalah dewa bagi kita. Untuk bisa berbisnis dengan mereka, kau harus membuat mereka merasa istimewa, kan? Benar. Maaf. Ibu! Ibuku sayang. Sini. Membuat ibu merasa pusing saja. Ibu pasti akan senang kalau mendengar berita ini. Ada apa anakku? Ibu, keinginan ibu akan jadi kenyataan. Sravani sudah siap menjadi menantu di rumah ini. Permisi. Aku menerima telepon dari kantormu. Dan Tuan Satis mengatakan tentang pinjamanku. Kau Tuan Manaf Desmuk kan? Ya, aku Manaf Desmuk. Tunggu sebentar ya. Pak, Tuan Manaf Desmuk ingin bertemu dengan Anda. Iya, Pak. Baik, akan kusuruh masuk. Anda boleh masuk. Iya, terima kasih. Oh, Manaf,
silakan duduk. Departemen peminjaman kami telah membaca dokumenmu. Mereka sudah memeriksa keasliannya. Permohonan pinjamanmu sudah disetujui. Terima kasih Tuan. Tuan sangat membantuku. Tidak, bukan aku. Pembayarannya akan siap lusa. Baik, Selesaikan semua formalitas dan perjanjiannya sebelum itu. tentu saja. Begini Tuan, Sebentar. Halo, Pak Satis, ini aku Archana. Ya Archana, ada apa? Aku terlambat berangkat dari rumah. Mungkin aku akan sampai 20 menit lagi. Baik, tapi kau harus datang secepatnya. Aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Aku sudah melakukan semua tugas darimu. Seperti yang kau katakan, aku sudah menyiapkan daftar tamu untuk pernikahan keponakanmu. Ya, itu bagus, tapi aku ingin memperbarui beberapa nama. Sebenarnya, aku ingin semua kenalanku hadir di pesta pernikahan nanti. Ya sudah, kalau begitu baiklah. Cepatlah kau datang kemari. Kita harus membicarakan yang lainnya ya. maaf. Tadi Tuan bicara dengan Archana? Tolong, jangan ada pembicaraan tentang hal pribadi. Hubungan kita ini adalah hubungan profesional. Lebih baik terus seperti ini. Tapi Tuan, Sebentar. Aku tidak ingin mendengar apapun tentang Archana darimu. Apapun yang sudah kau lakukan padanya. Dan bagiku, seorang suami itu seharusnya tidak boleh merendahkan istrinya. Kau tahu cara membuat sebuah hubungan, tapi kau tidak bisa menjaganya. Dan kau datang kemari untuk pinjamanmu, dan aku sudah melakukan tugasku. Aku rasa sudah cukup. Pertemuan kita berakhir di sini. Dan tolong, lakukanlah pembayaran tepat waktu, agar kita tidak perlu bertemu lagi. terima kasih Tuan. Dengar. Kau harus melepaskan Archana secepat mungkin. Beri dia kesempatan untuk bisa memperbaiki hidupnya. Dia itu sudah sangat menderita karena hubungan kalian selama ini. Kembalikanlah kebahagiaannya. Hei, Manaf. Kau ini dari mana? Paman menelpon bengkel tapi kau tidak ada. Ponselmu juga tidak bisa dihubungi. Tadi Paman, aku ke kantornya Satis untuk membicarakan masalah pinjamanku itu. Begitu ya? Bukankah ibu sudah bilang, jangan datang ke kantor Satis lagi. Dia tidak akan pernah memberikanmu pinjaman. Tapi kau tidak mau mendengar. Ibu, masalah pinjamannya dikabulkan. Apa? Manaf? Kakak, pinjamannya diberikan. Selamat ya, Kak. Manaf, Paman sangat bahagia untukmu. Akhirnya kau bisa mewujudkan impianmu. Menjadi pria yang sukses dan hebat, yang membuat kami bangga kepadamu. Dan mudah-mudahan saja cita-citamu semua terwujud. Kakak, selamat ya. Karena kakak sudah mendapatkan apa yang kakak inginkan selama ini. Kakak bisa berjalan dengan penuh kebanggaan. Menjadi pemilik sebuah bengkel besar bukan lelucon untuk kita. Iya kan, Kak? Oh? Sebenarnya aku ingin semua kenalanku hadir di pesta pernikahan nanti. Lepaskanlah Archana secepat mungkin. Beri dia kesempatan untuk bisa memperbaiki hidupnya. Dia itu sudah sangat menderita dikarenakan hubungan kalian selama ini. Kembalikanlah kebahagiaannya. Srafani, apa kau tahu? Ibuku selalu memikirkan hubungan tentang kita berdua. Dan keluarga kami sudah siap. Kau bicaralah pada ayahmu dan setelah itu kita akan menikah. Tidak, Sachin. Jangan sekarang. Ini bukan saat yang tepat. Tapi kenapa, Srafani?
Karena sebenarnya aku tidak mau ada masalah dalam hubungan kita. Sekarang kau tidak punya pekerjaan dan reputasi yang baik. Bagaimana aku bisa mengatakan pada ayahku kalau aku mencintaimu? Sachin, sebaiknya kau pergi saja ke Amerika dulu. Buatlah dirimu menjadi hebat dan mandiri. Baru aku akan bicara dengan ayah. Aku janji, aku akan membicarakannya. Tapi kau bisa mencobanya sekali saja kan? Apa salahnya? Sachin, aku ingin bicara berdua dengan Sravani. Tinggalkan kami. Sravani, apa ini? Ayah, begini. Sachin dan aku, kami saling mencintai. Sravani, tidak bisakah kau mencari pemuda lain untuk kau cintai? Kau tahu kan reputasi Sachin bagaimana? Akan kuberitahu kalau kau belum tahu. Aku sudah mengamatinya bertahun-tahun. Walaupun dia adiknya Manav, dia tidak memiliki kebaikan seperti Manav. Dia pemuda berandalan. Dia sudah dewasa tapi belum menghasilkan apapun sampai hari ini. Dan tidak akan pernah terjadi. Tidak, ayah, itu sama sekali tidak benar. Aku setuju, Sachin belum menghasilkan apapun. Tapi sekarang dia pasti bisa. Ayah, beasiswa Sachin ke Amerika sudah disetujui. Dan cepat atau lambat, dia akan mendapat pekerjaan. Ayah lihat saja nanti, Sachin pasti akan berhasil. Ayah tidak perlu begitu. Mata ayah sudah terbuka. Ayah bisa melihat dengan jelas. Tapi kau masih buta. Ayah tidak setuju hubungan kalian. Ayah, beri aku dan Sachin waktu. Aku akan buktikan. Ayah, Sachin itu anak yang baik. Percayalah padaku. Ayah, percayalah padaku kali ini saja. Ayah, beri kami kesempatan. Tapi Sravani... Kumohon, ayah. Ibu, jangan datang dengan wajah cemberut seperti itu. Lalu apa yang harus kulakukan, Bu? Tidak ada apapun dalam hidupku kecuali air mata saja. Memangnya ada apa? Kenapa kau bicara seperti di film-film? Apa bencana yang menimpamu? Archana. Nama bencana itu adalah Archana. Aku kira setelah dia meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah, dia akan melakukan tugas di rumah dan membuatku beristirahat. Tapi itu tidak terjadi. Dia tertarik untuk belajar dan sekarang dia sudah mulai bekerja. Dan di mana dia bekerja, Bu? Di kantornya Satis. Ibu, maksudku aku ingin Vinod yang bekerja di kantor itu, tapi justru dialah yang mendapatkan pekerjaan di sana. Apa itu tidak membuatku kesal? Tidak masalah, kan? Manju, orang bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kau bisa membunuh 3. Membunuh 3? Maksud Ibu? Manju, Ibu bosan kalau harus menjelaskan semuanya kepadamu. Ibu, kenapa Ibu bicaranya berputar-putar? Jelaskan saja padaku sekarang. Manju, bukankah kau ingin sekali menyingkirkan Archana? Iya. Kalau begitu berikan dia kepada Satis. Lalu? Kita pernah memutuskan perjodohan Satis dengan Archana, kan? Dengan begitu, Archana akan dibawa Satis. Sementara Farsha, dia sudah keluar dari rumah. Dan Faisali sebentar lagi akan menikah. Berarti setelah itu kau yang akan menguasai rumah itu sendiri. Iya, Ibu benar sekali. Lalu yang ketiga apa, Bu? Manju, begitu perjodohan Satis dan Archana terjadi, dia tidak akan menolak Vinod untuk bekerja di sana.
Ibu, aku sama sekali tidak terpikirkan hal itu. Itulah masalahmu dari dulu. Kau tidak pernah bisa berpikir. Ibu yang bertugas untuk berpikir. Aku angkat topi untukmu, Bu. Sudah cukup. Berhentilah memuji ibu dan mulailah dengan tugasmu. Bujuk mertuamu untuk menerima perjodohan mereka. Dan tugas ibu, membujuk ibu Satis tentunya. Oke? Hmm. Ibu, ada yang kupikirkan beberapa hari ini. Aku pikir akan mengatakannya pada ibu, dan aku harap ibu akan menyukainya. Tidak, Kakak Rasikan. Aku rasa itu mustahil. Kenapa? Apa aku mengatakan hal yang salah? Tidak, bukan seperti itu. Tapi Dengar, belum ada yang hilang. Pernikahan antara Archana dan Manaf itu hanya untuk menjaga nama baik. Mereka tidak punya ikatan emosional sebagai suami istri. Dan kalau mereka hanya terikat secara formal, maka itu akan putus setelah perceraian. Aku tahu kau sangat menyukai Archana, kan? Dan kalau horoskop Satis dan Archana itu cocok, aku rasa mereka tidak akan keberatan dijodohkan. Ibu juga tidak keberatan. Hanya orang beruntung mendapat menantu seperti Satis. Tapi kali ini ibu tidak mau mendesak Archana lagi. Tapi Bu, cepat atau lambat kita harus memutuskan hal ini, kan? Berapa lama Archana harus hidup seperti ini? Apa ibu tidak mau dia memiliki rumah sendiri, keluarganya sendiri, dan hidup bahagia? Bukankah itu keinginan ibu? Iya, tapi Tapi apa lagi, Bu? Ibunya Satis sudah tahu segalanya tentang Archana. Dia bahkan meminta Archana menerima Satis. Dengar, Bu, kita tidak akan dapat kesempatan seperti ini lagi. aku juga menyukai Archana. Itu tidak diragukan lagi. Dan aku sudah bicara dengan kakak Sulocana tentang itu. Tapi Dia menolak. Benar kan? iya. Tapi dia berhak melakukan itu. Saat ini Archana tengah menghadapi keadaan yang sangat sulit. Dan sekarang bukan saat yang tepat untuk pernikahan yang lainnya. Mungkin itu yang dia pikirkan. Artinya dia tidak langsung menolak, kan? Dengar. Kalau masalahnya hanya membuat Archana mengerti, maka kau tidak usah khawatir lagi. Anakku Manju yang akan bicara dengannya. Dengar, ibu jangan khawatir. Kan ada aku. Aku yang akan bicara pada Archana. Aku akan membuatnya mengerti. Dan aku yakin Archana akan menerima apa yang aku katakan. Yang harus dilakukan adalah Archana harus bercerai. Dan setelah itu kita akan merayakan pernikahan Satis dan Archana. Kakak Bhavna, hari ini atau besok, Archana pasti akan bercerai dengan Manaf. Setelah itu, hanya hidupnya yang akan dia pikirkan ke depannya. Karena itulah aku pikir, ini saat yang tepat untuk membicarakannya. Bagaimana? Haruskah aku teruskan? Dari pihakku aku setuju, Kak. Lagi pula kalau hubungan itu terjadi, aku akan menjadi yang paling berbahagia. Baiklah. Kalau hanya itu, serahkan semuanya padaku. Halo? Manju? Ini Ya, Paman. terima kasih. Dari tadi Paman tidak melihat Sajin. Kemana dia? Manaf. Manaf. Lihat siapa yang datang. Kau pasti mengenalnya. Kakak iparnya Archana. Salam, Paman. Iya, silakan duduk. Duduklah. Paman, aku ingin membicarakan hal yang penting tentang Archana dan Manaf. Katakan saja. Begini, Paman.
Kalau kau mau pergi ke Kashmir, kenapa kau memilih lewat Kanyakumari? Maksudku jangan bertele-tele, langsung katakan saja. Begini, Paman. Kita tahu tidak ada yang tersisa lagi antara Archana dan Manaf. Mereka tidak tinggal bersama, juga tidak saling memikirkan satu sama lain. Lalu, kalau sudah begitu kenapa harus mempertahankan pernikahan mereka? Dengar, apapun yang sudah terjadi, Paman, apa yang sudah terjadi dan bagaimana itu terjadi bukan alasanku datang ke sini. Aku datang untuk membicarakan masa depan mereka. maksudnya? Maksudku adalah, mulai sekarang mereka harus meneruskan kehidupan mereka kan, Paman? Agar mereka bisa menjalani hidup seperti keinginan mereka. Manaf bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Dan untuk masalah Archana dan Satis kami... Kalian tahu siapa Satis kan? Ya, kami tahu. Dan kami juga tahu bahwa kalian sedang berusaha untuk menikahkan Archana dengannya. Iya, itu memang benar. Lagi pula hubungan mereka sudah selesai. Jadi, aku mohon padamu lepaskanlah Archana. Itu sebabnya aku ke sini untuk mengakhiri masalah ini. Kalau Manaf sudah bersedia menandatangani surat cerainya, maka masalah ini akan benar-benar berakhir. Dengar Manaf, kau sudah tahu kan bahwa kau dan Archana tidak mungkin untuk bersatu kembali. Lalu kenapa kau harus memperpanjang masalah ini? Kami semua ingin melihat Archana hidup sejahtera dan bahagia. Dan kami yakin dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam diri Satis. Aku mohon jangan menjadi penghalang untuknya. Biarkan dia menjalani kehidupannya. Lagi pula dia ingin menikah dengan Satis. Dan dia ingin berumah tangga dengan Satis. Dia mungkin tidak bisa mengatakan hal itu padamu. Tapi cobalah untuk mengerti. Aku mohon bebaskanlah dia. Lepaskan dia dari ikatan pernikahan ini. Aku mohon padamu, Manaf. Lepaskanlah Archana dari ikatan ini. Aku mohon. Lihat itu. Kau bilang ibumu berbohong kan? Apa Manjusa juga berbohong? Dengar, kalau kau menandatangani surat cerai itu dari dulu, maka undangan pernikahannya pasti sudah dibuat. Dia tidak ingin meneruskan hubungannya denganmu, nak. Lalu kenapa kau masih ingin menghalanginya? Dengar, ibu menyimpan surat-suratnya di kamar. Tanda tangani sekarang.
Dan setelah sekian lama, dia mendapatkan kebahagiaan dalam diri Satis. Jangan menghalanginya. Biarkan dia menjalani kehidupannya. Biarkanlah dia hidup lebih bahagia. Aku mohon lepaskanlah dia. Dia tidak ingin meneruskan hubungannya lagi dengan Muna. Lalu kenapa kau masih ingin menghalanginya? Ayah, kunci tasnya Puni rusak lagi. Vinod, ayo katakan, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Yang ibu katakan salah atau benar? Dengar Manju, topik ini sangat berbahaya. Kalau sesuatu yang buruk terjadi lagi padanya, Archana tidak akan bisa menerimanya lagi. Tapi Vinod, kenapa kau berpikir seperti itu? Hal buruk apa yang bisa terjadi? Keluarga Satis sangat berbudaya dan tidak seperti keluarganya Manaf. Kakak Sulochana,